pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-85. Dan di hari yang ke-85 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-25. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 23 sampai dengan pasal yang ke-25. Pada kitab 1 Samuel pasal 23 dengan judul perikop Daud di Kehila. Pada perikop ini diceritakan ada orang memberitahukan kepada Daud bahwa orang-orang Filistin datang untuk memerangi orang-orang di Kehila sekaligus merampok orang-orang di sana. Oleh karena itu Daud ini bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus maju untuk membantu orang Kehila atau tidak. Kemudian Tuhan berfirman dan mengizinkan Daud untuk pergi membantu orang-orang di Kehila. Tetapi orang-orang di sekitar Daud ini mengatakan, apa yakin mau menyerang Kehila? Karena keadaan sendiri mereka berada di tanah Yehuda pun sudah cukup merepotkan karena mereka dikejar-kejar oleh Saul. Oleh karena itu, Daud kembali bertanya kepada Tuhan untuk meminta konfirmasi ulang apakah dia harus pergi ke Kehila atau tidak. Dan sekali lagi Tuhan memberi konfirmasi bahwa Daud harus pergi ke Kehila. Kemudian pergilah Daud ke Kehila dan berhasil menyelamatkan orang Kehila daripada orang Filistin. Bahkan Daud bisa menimbulkan kekalahan yang besar dari antara orang-orang Filistin. Tetapi sementara Daud ada di Kehila untuk membantu orang-orang Kehila, diberitakanlah berita kepada Saul bahwa Daud sedang ada di Kehila. Oleh karena itu Saul mengerahkan orang-orang Israel untuk mengepung kota Kehila. Dan mendengar hal ini kemudian Daud memanggil Abiatar untuk mengenakan baju efodnya dan kembali bertanya kepada Tuhan, apakah nanti ketika Saul ini datang, orang-orang Kehila ini akan menyerahkan Daud atau tidak kepada Saul? Dan Tuhan menjawab bahwa nanti orang-orang Kehila ini akan menyerahkan Daud. Oleh karena itu, Daud mengambil inisiatif untuk pergi daripada kota Kehila. Dan begitu hal ini diketahui Saul bahwa Daud telah pergi daripada Kehila, oleh karena itu, Saul mengurungkan niat untuk menyerang Kehila. Kemudian masih di pasal 22 dengan judul perikop Daud di padang gurun Zif. Jadi setelah dari Kehila, Daud ini melanjutkan perjalanan ke padang gurun Zif di pegunungannya. Hal ini diketahui oleh Yonatan, oleh karena itu Yonatan pergi ke Koresa untuk bertemu dengan Daud. Dan di Koresa ini, Yonatan ini menguatkan hati Daud dan meyakinkan Daud bahwa nanti suatu waktu nanti Daud ini akan menjadi raja. Bahkan Yonatan mengatakan nanti akan ada momennya Daud ini menjadi raja dan Yonatan sendiri nanti akan menjadi orang kedua. Dan Yonatan itu mengatakan kepada Daud supaya jangan berkecil hati bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan Daud ini kepada tangan ayahnya Saul. Dan perihal bahwa nanti Daud ini akan menjadi raja pun sebenarnya sudah diketahui oleh Saul dengan baik. Tetapi orang-orang di padang gurun Zif ini mengetahui keberadaan Daud di Bukit Maon. Oleh karena itu orang-orang daripada Zif ini datang mengatakan hal itu kepada Saul di Gibea. Oleh karena itu Saul ini mengutus orang-orang Zif ini untuk memastikan keberadaannya. Kemudian Saul juga ikut bersama-sama dengan mereka dan mengepung Daud bersama dengan orang-orangnya di pegunungan Maon. Dan pada saat itu hampir saja Daud ini terkepung oleh orang-orangnya Saul. Tetapi ketika sudah hampir terkepung, datanglah berita kepada Saul bahwa orang-orang Filistin sedang menyerang orang Israel. Oleh karena itu, Saul dan orang-orangnya mengundurkan diri dari pegunungan Maon untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Dan dengan undurnya Saul daripada pegunungan Maon, maka selamatlah Daud beserta dengan orang-orangnya. Oleh karena itu, pegunungan di daerah Maon ini disebut juga dengan Gunung Batu Keluputan. Kemudian kita lanjutkan di pasal 24 dengan judul perikop Daud membiarkan Saul hidup. Pada perikop ini diceritakan Daud melanjutkan perjalanan dari Maon ke pegunungan En-Gedi. Dan keberadaan Daud di En-Gedi ini ternyata diketahui oleh orang-orangnya Saul. Oleh karena itu Saul berangkat bersama dengan 3.000 orang-orang yang terbaik untuk mengejar Daud di pegunungan En-Gedi. Sesampainya di sana, Saul memutuskan untuk membuang hajat di salah satu gua di tempat itu. Ternyata di dalam gua tersebut ada Daud bersama dengan orang-orangnya. Oleh karena itu orang-orang yang bersama Daud mengatakan bahwa lihatlah, orang yang telah mengejar-ngejar engkau itu telah diserahkan kepadamu oleh Tuhan. Oleh karena itu Daud datang maju untuk menghampiri Saul, kemudian memotong punca jubahnya. Tapi begitu Daud ini memotong punca jubahnya Saul, hatinya berdebar-debar. Oleh karena itu dia undur dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia tidak mau membunuh Saul. Setelah Saul selesai membuang hajat, kemudian keluar daripada gua tersebut. Oleh karena itu berteriaklah Daud dari dalam gua itu sambil sujud mukanya ke tanah. Sambil berseru kepada Saul, Daud berkata, Tuanku Raja, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengitirkan celaka kamu? Ketahuilah pada hari ini dengan matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Dan ada orang-orangku yang menyuruh untuk membunuh engkau, tapi aku tidak melakukannya.
karena aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan." Dan setelah menunjukkan puncak kain jubah tersebut, maka Saul menjadi takut dan Saul di saat itu mengaku bersalah. Dan Saul mengatakan bahwa suatu saat nanti, karena si Daud ini memiliki belas kasih yang luar biasa, Daud ini akan menjadi seorang raja atas Israel. Tetapi pada saat ini juga, pada kesempatan ini, Saul meminta kepada Daud untuk bersumpah, nanti apabila dia menjadi raja, maka Daud tetap memelihara kaum keluarganya Saul, dan Saul jangan sampai dienyahkan daripada keturunan kaum keluarganya. Dan di situ pun Daud bersumpah akan melindungi Saul beserta dengan keluarganya kalau suatu nanti dia menjadi seorang raja. Dan setelah itu Saul pergi pulang dan Daud melanjutkan perjalanannya. Kemudian kita lanjutkan di pasal 25 dengan judul perikop kematian Samuel. Pada perikop ini diceritakan Samuel menjadi tua dan akhirnya mati, dan semua orang Israel datang untuk meratapinya dan menguburkannya di Rama. Setelah itu Daud dan orang-orangnya melanjutkan perjalanan ke padang gurun Paran. Masih di pasal 25 dengan judul perikop Daud, Nabal, dan Abigail. Pada perikop ini diceritakan ada seorang laki-laki Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang ini sangat kaya karena mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 kambing. Dan dia juga mempunyai satu orang istri yang sangat cantik bernama Abigail. Selain cantik, Abigail ini juga dikenal sebagai wanita bijak. Tetapi Nabal ini sebaliknya, dia adalah seorang yang kasar dan jahat kelakuannya. Pada suatu ketika hari pengguntingan bulu domba, maka Daud ini mengutus utusan kepada Nabal untuk menyampaikan salam kepada Nabal. Dan bersama dengan salam ini, memintakan pemberian kepada Daud dan orang-orangnya. Tetapi setelah sampai, ternyata orang Daud ini tidak disambut baik oleh Nabal. Bahkan, Nabal menghina orang yang datang ini dengan mengatakan, "Siapakah Daud sehingga aku harus memberikan kambing sembelihanku dan rotiku kepada orang tersebut?" Di zaman-zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang melarikan diri daripada tuannya. Dan setelah itu, pulanglah utusan Daud. Tapi setelah utusan Daud ini pulang, salah satu pelayan daripada Nabal ini datang dan menceritakan perihal ini kepada Abigail. Pelayan dari Nabal ini mengatakan bahwa selama mereka di padang, pasukan Daud ini menjaga mereka dengan baik. Dan selama mereka di padang, pasukan-pasukan daripada Daud ini tidak pernah mengganggu mereka. Mengetahui hal ini, Abigail langsung mengambil inisiatif, mempersiapkan bahan makanan-makanan yang terbaik yang akan diberikan kepada Daud. Abigail menyiapkan 200 roti, 5 domba olahan, 5 suka tepung terbaik, bersama dengan 100 kue kismis, 200 kue ara, dimuat dalam satu buah keledai, kemudian dia mengantarkannya ke Daud. Sementara Abigail ini berjalan untuk menyampaikan hal tersebut kepada Daud, Daud dan orang-orangnya telah datang untuk membunuh Nabal bersama dengan orang-orangnya. Dan ketika ditemu di jalan, Abigail menceritakan maksud dan tujuannya membawa persembahan-persembahan tersebut. Melihat hal itu, Daud hatinya menjadi luluh. Daud mengatakan, "Sekiranya hari ini engkau tidak datang, pastilah aku akan membunuh Nabal bersama dengan anak laki-laki yang ada di sana. Tapi engkau baru saja meluputkan aku dari pertumpahan darah yang tidak perlu." Dan setelah itu, Daud menerima semua pemberian-pemberian daripada Abigail ini dan kembali pulang ke tempatnya. Dan Abigail juga pulang ke rumahnya. Tapi pada hari itu Abigail tidak menceritakan apapun kepada Nabal, karena Nabal hari itu sedang bergembira, berpesta, dan sedang mabuk. Pada besok pagi harinya, Abigail menceritakan segala yang terjadi kepada Nabal. Mendengar itu, Nabal terkejut dan membatu. Dan selama 10 hari dalam keadaan membatu, pada hari yang ke-10, Tuhan memukul Nabal hingga mati. Hal ini diberitahukan kepada Daud bahwa Tuhan telah menghukum Nabal. Dan pada saat itu juga Daud mengucap syukur bahwa akhirnya Tuhan membalas sendiri perbuatan Nabal tanpa Daud harus mencurahkan darah orang lain. Dan setelah itu Daud mengirim utusan kepada Abigail untuk meminta Abigail menjadi istrinya. Dan setelah utusan ini sampai, Abigail menerima ide ini dan berangkat untuk mengikuti para pelayan-pelayan Daud. Dan semenjak itulah Abigail menjadi istrinya Daud, di samping daripada istri satu lagi yang sudah dia miliki. So, itulah dia Bible Summary kita untuk kitab 1 Samuel pasal 23 sampai dengan pasal yang ke-25. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini pada video berikutnya.